Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana memilih produk yang cepat menghasilkan. Kali ini, pada video ini, saya akan membahas tentang bagaimana menentukan kata kunci pokok. Seperti biasanya, cara belajar orang Indonesia itu ada 3. Bertatap muka, diulang-ulang, dan diberi PR. Oleh sebab itu, saya mencatat dari bagian nanti untuk mengulang. Bapak Ibu bisa juga mencatat atau nanti bisa memutar ulang video yang saya sampaikan ini. Oke, kemarin kita sudah bahas materi kaidah Piran Hamas memilih produk yang cepat menghasilkan. Kali ini nomor 2 kita akan bahas tentang menentukan kata kunci pokok. Kata kunci pokok. Oke, apa itu kata kunci pokok? Kata kunci pokok adalah kata kunci yang nanti kita gunakan untuk riset. Umumnya merujuk ke produk secara langsung. Contoh, gazebo jati, bukan jual gazebo. Kaos polos, bukan jual kaos. Satu lagi, palet kayu, bukan jual palet kayu. Nah, kata kunci pokok ini umumnya terdiri dari 2 kata. Umumnya terdiri dari 2 kata. Kata. Seperti saya contohkan tadi, gazebo jati. Namun tidak menuntut kemungkinan juga bisa terdiri dari 3 kata. Bisa terdiri dari 3 kata. Contohnya apa? Misalkan bibit jambu madu, bibit mangga mana lagi, bibit anggur merah. Dan tips untuk kata kunci pokok ini, kita meninggalkan buying keyword. Apa itu buying keyword? Buying keyword contohnya agen, bisnis, beli, distributor, grosir, harga, jual, produsen, konveksi, dan seterusnya. Kata kunci yang menggiring atau dari sudut pandang pembeli yang diketikkan di Google ketika mau mencari produk yang diinginkan. Itu tentang terjemahan tentang kata kunci pokok. Terus caranya bagaimana menentukan kata kunci pokok? Umumnya orang menentukan kata kunci pokok itu hanya kata kunci yang terlalu umum. Terlalu umum itu maksudnya bukan merujuk ke produknya secara langsung. Misalkan ketika saya tanya peserta saya tanya jualannya apa? Jawabannya hijab. Padahal hijab itu nanti dipecah menjadi banyak. Ada hijab syar'i, ada hijab 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan pakaian itu juga banyak. Pakaian bayi, pakaian remaja, pakaian kerja, dan lain-lain. Dalam dunia online marketing, untuk kata kunci itu harus merujuk ke sesuatu yang langsung dijual. Yang saya contohkan tadi seperti gazebo, jati, kaos polos, dan seterusnya. Terus caranya bagaimana? Yang pertama, kita
Jika kesulitan ya, kita misalkan kesulitan untuk menentukan kata kunci pokok yang harus kita pakai, kita bisa menentukan berdasarkan persamaan atau padanan katanya, atau padanan kata. Terus yang kedua, bisa dari bahasa daerahnya. Bahasa daerahnya apa? Untuk produk yang Bapak Ibu jual sekalian. Terus bahasa asingnya. Ini keperluan untuk ketika kita mau jual di luar negeri. Misalkan kita mau jual di Malaysia, ya kita cari produk kita dalam bahasa Malaysia itu apa, atau bahasa China. Dalam bahasa Cina produk kita itu apa, kita harus sesuaikan itu semua bahasa asingnya. Oke. Terus yang keempat, ini manfaat atau kegunaannya. Misalkan produk Bapak Ibu sekalian itu benar-benar unik, sehingga dari persamaan kata tidak ketemu, bahasa daerahnya enggak ketemu, bahasa asingnya tidak ketemu. Oleh sebab itu Bapak Ibu bisa menggunakan manfaatnya apa? Manfaat dari produk yang Bapak Ibu sekalian jual. Misalkan penurun gula darah, penurun kolesterol, terus apalagi pemutih wajah, pemutih ketiak, pemutih bokong, dan seterusnya. Dari manfaat. Kalau dari padanan katanya apa? Misalkan saya menjual bantal foto. Selain orang sebutnya bantal foto, bisa juga disebut bantal printing atau bantal custom. Karena kenapa bantal printing? Karena dihasilkan dari proses printing sublimasi. Kenapa bantal custom? Karena bisa desain sendiri, karena boleh pakai foto sendiri. Bahasa daerahnya apa? Oke. Kalau bahasa daerahnya, masyarakat Bali menyebut gazebo itu sebagai bale bengong. Kalau orang Jawa umumnya disebut gubuk. Yang ukurannya lebih besar lagi namanya pendopo. Kalau orang Sunda nyebutnya saung. Nah, itu yang dimaksud bahasa daerahnya. Itu. Oke, Bapak Ibu, kita langsung praktek ya. Kita langsung praktek. Misalkan saya jualannya gazebo, misalkan gazebo. Bapak Ibu bisa ketik ini produknya masing-masing ya. Terus gazebo apa yang saya jual? Misalkan gazebo Jati. Oke, ketik gazebo Jati. Kalau Bapak Ibu jualnya hijab, ya silakan ketik hijab syar'i. Kalau misalkan produknya sepatu, ya disebutkan juga sepatu apa? Sepatu pantofel atau sepatu safety dan lain sebagainya. Kita cari dulu gazebo ini padanan katanya apa. Misalkan kita tidak ketemu, ya sudah, kita cari bahasa daerahnya. Bahasa daerahnya apa? Oh, saung Jati, bale bengong Jati, gubuk Jati, pendopo Jati. Oh, ketemu. Berarti saya tulis di sini apa? Saung Jati, saung Jati. Terus bale bengong
Jati. Terus apalagi? Pendopo Jati. Ini dari bahasa daerahnya. Terus bahasa asingnya bagaimana? Tinggal ditranslate saja. Bahasa asingnya apa? Sekarang ada menu Google Translate. Ya sebenarnya nggak sekarang, dari dulu sudah ada untuk menu dari translate dari bahasa kita ke bahasa asing sesuai target negara tujuan kita jualan. Terus manfaatnya apa? Misalkan dari manfaat misalkan tempat bersantai. Tempat bersantai. Oke. Terus selanjutnya apalagi? Misalkan tempat WFH. Terus bangunan di sorry. Ini tadi manfaat ya. Manfaat. Tempat berkumpul dan lain sebagainya. Sesuai produknya Bapak Ibu masing-masing. Biasanya kalau dari poin 21, 22, 23 ini enggak ada, pasti ada di manfaat dan kegunaannya. Karena tidak mungkin Bapak Ibu sekalian menjual produk yang tidak ada manfaat dan kegunaannya. Begitu. Oke, untuk materi bagaimana menentukan kata kunci pokok cukup sampai di sini Bapak Ibu. Kita lanjutkan di video berikutnya membahas tentang bagaimana caranya kita riset tertarget menggunakan kata kunci ini. Risetnya melalui apa? Nanti melalui Google Suggest. Lah, kita riset, mulai dari riset sampai posting nanti kita akan menggunakan HP, Bapak Ibu. Karena memang tujuan dari pembuatan video kali ini saya khususkan bagi Bapak Ibu peminat digital marketing atau pelaku internet marketing yang terkendala dengan tidak punyanya laptop. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.